Bismillahirrahmanirrahim. Pulau nu gak ada azam ya. Terus niki pulau mau menasak niki terus pulau tahun wingi. Tahun wingi ini malam 1 Muharram niku pulau salat tasbih teng mriki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau nggak salah Sabtu. Itu pulau teng Pasuruan, terus pulau wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan dari saking Pasuruan itu dulu santrinya bapak, ya wongnya umur-umurnya bapak sekitar umur 60-50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran, terus karena saya warisnya, mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji teng mriku. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Misalkan ngerti nak kula sibuk mun aku saumur pisan nak pokoke nak ate. Lah sing niku kula turuti ya iki kula tak turuti. Pokoke saumur pisan nak ate. Kula tapi nanti kula mengke kula tetep salat tasbih terus mangke jenengan jamaah nggih biasa kebiasaane. Terus nanti yang buat negara wajib teng dalem mengke kula salat tasbih teng mriki kula pimpin. Kula kepengin hubungane kula mbek jenengan hubungan sujud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu, lewat apa? Atau kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini. Itu memang orang lebih mudah paham. Karena ilmunya manusia itu terbatas. Sehingga orang itu mudah puas. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, gak karpe. Tapi itu hakikatul ilmi. Semua ilmu ya ada di Nabi. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya. Beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini. Ruhin melarat itu tidak apa-apa. Itu takdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa. Itu takdir. Takdir wong khusuk, wong melarat itu raruan. Kayak ada apa-apa. Ini normal-normal saja. Tapi sifat khusuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeteroni rumah sakit ya ora di duwe. Yuk tulung koncone ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit ya ora roh tilpune. Ya, nanti status khusuk dadi hak. Wong ora darani khusuk tapi nopo? Paham nopo? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kula niku sadar. Saya misalnya khusuk, mungkin wong ngelegus kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duit gak duit, mobil gak duit, alamat gak duit, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong napa? Wong nulung ibuke ora kok, ngurus anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu ada kadang ana pornografi, cara Gus Dur yen ana pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasib. Bojomu itu tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar sak karepmu terserah. Lho itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang sak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah napa Bu? Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah Bu tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran jebule ambek nahan nafsu, paham ya?
Terus akhirnya bukan nafsu puncak wiridan. Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni widadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Ya oleh kurang ajar. Artinya ternyata di balik kekhusyuan dia ada pornografi yang tersimpan. Atau jujur mbek pangeran dari awal ngeloni bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan, ini contoh-contoh gula tu sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawi. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, aman wiridan. Tapi nang ati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jago wiridane caspleng. Terus dari pangeran, lho casplenge jebule ukurane. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat, ilmu terbaik tetap Al-Qur'an. Al-Qur'an yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Nah, kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Dan ini kalau cerita, nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih, makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat itu ya sekarang. Itu begini, misalnya ngeten ini yang masalahnya asal. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari di sinau, cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini kalau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Kalau ngereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama itu gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo kasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok dilem anak baik. Yo tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya mergo delok porno. Paham? Lho mboten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nek ini kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kena jawab tenan ndak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah gak terangno satu aku ra roh ya tetep sering pidato. Lah iya macam-macam. Ndak gini terus kalau tenang. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko kelontong. Dia ngeluh ke saya sowan. Sebelum dawuh jenengan itu bener. Jadi wong saleh itu butuh nyali. Tapi ya cerita.
pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji nopo. Ora usah tersinggung, harus biasa wae. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran kowe tak gawe donto. Lah kabeh modal lompor. Kudu ya Pak. Mau satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Lah iku pegawai PNS kan bulan gaji, paham ya? Guru dia dikit. Lah iku lah. Wonge yo rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak blojo ku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Nah joto yo rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kulo ditoko soleh bendina ning musala ning masjid tapi tak blojo. Nah jadi nyulayani kan. Pembeli yang tidak baik. Ulah kan saiki proses. Wong kok dicoba makal mbek wong soleh. Dadi kamar sing wong soleh mangkelno. Sing wong rapati soleh nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha mek pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang iktikaf nyumbang itu ya termasuk ilmu ilmu paham. Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gedhe. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gedhe. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat kayak saya itu tidak populer. Mau kalau rata terkenal ngalim, lu orang misoin ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula. Kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan. Cara ora eling Quran mangkel tenan. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Lho ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Niku kula jujur kula termasuk kiai termasuk kiai gede, camat-camat lagi do semetu. Gus kula niku ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, nyata-nyata. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini-gini. Ya sudah begitu. Untung kula termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong ini wong melarat. Ya orang melarat tidak camat. Muga ora melarat itu tak bisa ya melarat ya repot. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak miso elek iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa umar tuh ora oleh. Aku kula oleh. Jadi nak misoi ora oleh. Aku kula napa? Yo beda kan misoi napa? Jadi ono. Nah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Qur'an diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus shalihati. Jadi sebetulnya beginilah ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri misalnya, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa melarat gak pahaman misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang iki, wis ora tau salam tempel lah kok kiai ini ra salat qobliyah, kiai ora salat apa? Qobliyah. Gremeng dek mesti gak trimo dek napa? Duwe kiai kok ora salat apa? Qobliyah. Misale tak turuti salat qobliyah, kok ora badi apa dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu ora badi qobliyah mergo ape nak mergawe, ngurusi dekne terus tak kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus.
Siswanya IQ-nya nopo bagus, pola sosialnya bagus, pembayarannya nomor penting gini Bu, pembayarannya nopo. Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan keduman, bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya. Lupa mau aku tuh rajin disangoni pangeran, wa amilu solihat, ngurumat rohenu amilu solihat, ngurumat Mustafa ya amilus, wes ora urip, wes ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah, Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurumat mastri, lewat ngurumat ruhi. Ya sudah selesai. Masalahnya terus napa? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila solihan, diulang-ulang wa amil solihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.